Hai, selamat pagi teman-teman semua. Nah, hari ini kita ketemu lagi dari Ciputra World, lantai 16 Surabaya. Saya Seva, bagian dari Enteos Community. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan teman saya, yang juga bagian dari Enteos Community. Heru Wibowo. Hai teman-teman semua, selamat pagi juga buat Seva ya tentunya ya. Hai, semangat pagi Heru. Nah, hari ini kita akan ngobrol nih Ya. dalam acara Enteos Talk ya. Ya, kita akan ngobrol sebuah topik yang cukup menarik. Sangat Yang menarik ya. sangat menarik, Sangat menarik. sangat menarik yang jadi pertanyaan banyak orang. Ya. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, mungkin Heru bisa kasih penjelasan buat teman-teman. Enteos Community ini apa sih? Masuk sesi perkenalan dulu ya Ya, ya, teman-teman ya. ya, bahwa Enteos Community ini adalah komunitas para pebisnis yang bergerak dalam dunia asuransi. Komunitas bisnis yang bergerak di bidang Dunia asuransi. dunia asuransi. Jadi memang isinya para pebisnis Asuransi. asuransi. Nah, biasanya kalau pebisnis asuransi itu kita berpartner dengan sebuah perusahaan asuransi. Betul ya? Betul Nah, banget. partnernya kini siapa nih? Nah, seperti kita tahu ya teman-teman juga bahwa di Indonesia ini banyak banget Chef yang namanya perusahaan banyak banget. asuransi ya. Banyak banget bendera istilahnya seperti itu Lebih ya. dari 50 katanya. Lebih ya. Ah. Nah, dan kita berpartner dengan hanya salah satunya aja nih. Satu. Satu aja kalau berpartner bisnis, Oke. pilih yang paling tepat, pilih yang paling cocok seperti halnya kita dalam hal memilih pasangan hidup. Wah, luar biasa. Nah. Jadi cukup satu, Cukup satu, setia sampai mati. setia sampai selamanya tentunya. Wah, dan partnernya harus orang yang tepat. Harus yang cocok tentunya. Betul. Jadi kita harus berpartner dengan perusahaan yang tepat. Oke, berarti partnernya harus perusahaan asuransi yang terdepan dong. Terdepan ya. Jadi hari ini Anteos Community ini berpartner dengan perusahaan asuransi terdepan tentunya di negara kita Indonesia. Di Indonesia. Bukan di negara lain. Bukan di negara lain. Kita Oke. bicaranya di Indonesia aja ya. Ya, betul. Nah, hari ini kita mau ngobrol nih tentang sebuah topik yang kita banget nih. Kita banget ya. Kita banget. Kita nih bukan jarang, mungkin tidak pernah berpikir bahwa bisa kayak gini. Ya, ya Bikin- tentunya. ngobrol, Pasti ya. ngobrol bikin podcast itu tidak ada dalam pikiran kita, betul ya? Sesuatu yang jauh ya, tidak pernah terbayangkan ya, tetapi hari ini kita lakukan ya. Kita lakukan. Kita ya? lakukan hari ini ya. Oke, kita hari ini akan ngobrol nih orang kayak kita, Ya. introvert, Introvert ya. introvert ya, istilahnya introvert ya. Kok bisa jadi Pebisnis asuransi? asuransi. Oke, nah, Heru, kan introvert itu kan definisinya macam-macam. Ya. Orang bilang saya introvert, enggak, Belum tentu. belum tentu ya. Belum Gua tentu ya. introvert. Belum tentu ya. Kan perasaan lu aja. Perasaan, bisa perasaan ya. Iya. Kita kupas habis hari ini Oke. ya. Kita kupas habis ya. Introvert yang kayak apa sih? Nah, oke nih ya. Teman-teman, kalau lihat dari kata-katanya, intro. Nah, Oke. intro adalah sesuatu yang mengarah ke dalam lah, istilahnya gitu, Chef ya. Oke. Kalau extro adalah yang keluar nih. Oke. Nah, khususnya hari ini kita bincang-bincang yang introvert nih. Introvert ya. Jadi intro itu bukan yang mulai awal lagu itu bukan ya. Bukan. Ah, Nah, Oke. intro adalah in. Nah, In. in ya. Kalau X adalah yang keluar. Keluar. Ya, bukan mantan ya. Ah. X ya. Oke. X adalah yang keluar ya. Oh, betul, X itu berarti sudah keluar dari Sudah hidup. keluar dari hidup ya. kita gitu ya. Sudah move on ya. Oke. Nah, In. Berarti introvert itu adalah apa ya? Memasukkan apa ke dalam diri? Nah, introvert ini sebetulnya adalah satu, kalau boleh saya bilang adalah satu penamaan ya, satu penamaan nih, golongan orang-orang yang secara alami, ini kata kuncinya secara alami, mereka adalah orang-orang yang tidak menunjukkan ekspresinya secara alami kepada lingkungan di sekitarnya. Oh, berarti orangnya relatif flat gitu ya. Relatif flat dan mungkin relatif menyimpan sendiri, bahasa awamnya seperti itu. Oh. Tidak menunjukkan sikapnya secara terbuka supaya orang lain tahu apa yang terjadi. Nah, gua banget introvert flat. Gua banget juga ya. Nah, kayaknya introvert itu sering disalahartikan gitu ya. Banyak salah paham sih sebetulnya. Salah paham ya. Banyak kurang tepat lah, bukan salah paham ya, kurang tepat deh. Kurang tepat gitu Kurang ya. tepat. Oke. Jadi sebetulnya introvert itu tuh asalnya dari mana sih? Nah,
Berbicara asal ya, Ya. tentunya kan semua ada mulanya nih ya. Betul betul. Kenapa kok seseorang itu digolongkan seperti itu sebagai introvert ya? Nah, sebetulnya ada dua hal aja sih, Chef. Oke, dua. Dua asal ya, yang mempengaruhi kenapa seseorang itu bisa dikatakan introvert. Oke. Nah, yang pertama tentunya adalah bawaan lahir, Chef. Mau bawaan lahir Jadi sudah tidak bisa dirubah. dari sononya. Dapat dari lahir, ya dapatnya seperti itu bawaan lahir. Oke. Nah, jadi gen ya, bahasa kerennya adalah genetik. Nah, kemudian yang kedua adalah dia bisa dapat selama pola asuhnya dalam keluarga. Nah, jadi seseorang itu kita tahu ya, dia masa kecil dia diasuh oleh keluarganya, sekolah mengalami juga yang namanya pola asuh di sekolah, kemudian dia mulai masuk dalam dunia dewasa nih seperti kita saat ini, dunia lingkungan pekerjaan, dan itu sebetulnya bisa menentukan apakah seseorang ini introvert kemudian bisa menjadi seseorang yang lain ekstrovert atau sebaliknya nih. Jadi ada dua hal sebetulnya ya, dari gen bawaan lahir dan juga ya tentunya dari pola asuh dan lingkungan di mana dia berada saat ini. Berarti memang ada introvert dari sononya. Pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Lahir ceprot introvert. Langsung dapat introvertnya ya. Oke. Tapi karena lingkungan, karena pekerjaan, pendidikan bisa menjadi ekstrovert. Bisa banget, Chef, karena kita tahu manusia itu adaptif ya. Oke. Ada perubahan-perubahan di dalam perjalanan kehidupannya itu. Oke. Tapi tetap ada yang alamiah ya. Tetap ada yang alamiah. Memang dasarnya introvert gitu ya. Ya. Oke. Nah, Heru, pernah enggak sih orang-orang itu melihat Heru itu sebagai orang yang tidak ramah? Introvert kan ya? Introvert, betul. Introvert ya. Heru kan introvert. Kebetulan kita berdua hari ini dua-duanya introvert ya. Makanya topiknya juga introvert ya. Nah, pernah enggak ada banyak orang melihat bahwa Heru ini kayaknya kok enggak ramah banget sih? Jalan sombong, galak misalkan kayak gitu. Pernah enggak? Secara alami kalau saya ingat-ingat ya, dari zaman sekolah dulu ya, cap itu ada. Oh, ada ya? Ada. Jadi sama. Kalau nggak disapa, ya nggak nyapa. Istilahnya seperti itu. Orang bilang kalau gongnya nggak dipukul, ya nggak berbunyi. Kita ini kebalikannya tong kosong bunyinya nyaring ya? Iya, betul. Kalau kita harus dipukul dulu, baru bunyinya nyaring. Itu alami ya. Alami ya. Tapi sering dikira bahwa kita ini tidak ramah. Ya padahal enggak loh ya sebetulnya ya. Iya, kita kan ramah. Kita tetap ramah ya. Iya. Cuma mereka aja nggak tahu kita gitu ya. Betul. Jadi itu mitos yang salah ya? Itu mitos yang kurang tepat lah ya kalau saya bilang ya. Jadi tepat, mitos itu ada beberapa yang betul, ada beberapa yang memang nggak tepat sebetulnya. Ini termasuk yang nggak tepat? Ini termasuk yang nggak tepat. Salah satunya ya. Oke, introvert itu tidak ramah? Tidak ramah. Itu salah? Itu hanya kelihatannya aja nggak ramah. Kelihatannya ya? Kelihatannya aja sebetulnya. Oke. Terus banyak juga yang mikir begini, introvert itu nggak bisa mimpin, kerjanya tuh cuma ikut aja, iya bos. Nah, pernah denger nggak kayak gitu? Wah, ini sih udah sering banget ya, teman-teman ya, sering banget. Nah. Karena kenapa? Karena pada dasarnya introvert juga nggak suka ngomong. Secara alami itu nggak suka ngomong. Jadi sedangkan yang kita tahu bahwa seseorang yang memimpin di depan, mau nggak mau dia harus bicara dong. Betul ya. Kalau enggak kan memimpin dari hati ya, telepati kan nggak mungkin juga ya. Seperti aliran itu kebatinan ya. Aliran kebatinan. Jadi secara alami memang seorang introvert capnya di luar. Ini orang nggak bisa mimpin nih. Kenapa? Karena mana ada pemimpin yang diem aja. Pemimpin kan harus selalu tampil. Padahal introvert nggak mau tampil. Sebetulnya bisa nggak sih introvert tuh mimpin? Nah, pertanyaannya bagus nih ya. Sebetulnya kalau ditanya bisa banget. Caranya gimana? Bisa banget ya. Jadi seorang introvert sebetulnya itu adalah dia punya pemikiran yang mendalam. Karena memang seorang introvert itu dia lebih membutuhkan waktu untuk sendiri, untuk dia lebih powerful, istilahnya seperti itu. Nah, hal yang harus dilakukan sebetulnya adalah ketika dia sudah mendapatkan satu pemikiran yang bagus, halangannya adalah dia nggak suka ngomong nih. Betul ya. Tetapi apakah bisa memimpin? Bisa. Asal dia mau belajar untuk mengutarakan ya. Jadi just ngomong aja apa yang menjadi pemikirannya. Ngomong aja. Ya, apa yang ngomong aja. Ngomong itu Pak introvert kan usaha banget. Iya. Saya dulu kalau pegang lihat mic itu tuh kayak musuh gitu loh. Pegang mic itu gitu.
Nah, Sampai hari ini saya juga sebetulnya. gitu ya. Untung ini Mik ada pegangannya ya. Kalau gitu saya nah, mengutarakannya itu gimana belajarnya itu? Cara mengutarakannya Iya, ya. iya. Sebetulnya betul ya, Chef ya. Ah. Buat seorang introvert itu memang perlu usaha ya, perlu Oke, usaha untuk dia bisa ngomong ya. Untuk bisa ngomong seperti ini nih teman-teman juga perlu yang namanya effort ya, Ya, perlu ya, namanya ya. effort. Tetapi jalan yang paling bagus adalah ketika seorang introvert itu tahu apa tujuannya, maka buat seorang introvert gak ada halangan tuh. Ah. Jadi tekadnya lebih bulat lah istilahnya seperti itu. Berarti kalau orang introvert itu mau ngomong Dia harus persiapan. harus persiapan. Harus persiapan. Jadi Dan- tidak bisa secara alami, wah, di depan kamera atau di depan penonton yang banyak gitu ya, nggak bisa. Dan dia tahu dia mau ngomong apa, Harus tahu apa yang mau diomongkan, tujuannya apa. tujuannya apa, baru dia bisa lancar nih. Yang penting mau dulu ya. Yang penting mau dulu. Oke, kalau ada kemauan di situ ada jalan. Kata orang seperti itu. Betul, Tapi ya? memang betul seperti itu ya. Dan banyak jalan menuju ke Roma. Iya. Ya, jadi kalau teman-teman yang introvert di luar sana yang lagi sedang melihat Enteos Talk pada hari ini, Anda bisa kok ngobrol kayak kita ini. Sangat bisa ya. Sangat bisa. Sangat bisa. Oke. Nah, terus saya tuh pernah dibilang gini sama istri saya. Sulit tuh mengenal saya luar dalam tuh susah. Sulit mengenal introvert itu. Nah, itu gimana? Kalau Heru ada pengalaman kayak gitu nggak? Kalau itu adalah sama ya. Jadi seorang introvert seakan-akan ya, dia suka menyembunyikan perasaannya nih. Jadi paling gampang adalah kenapa kok tadi saya bilang kok sulit banget bahkan even seorang istri untuk kenal lebih dalam istilahnya gitu ya, kayak ada temboknya tuh berlapis-lapis gitu ya. Betul. Karena satu hal sebetulnya Chef, karena seorang introvert tidak mau untuk menunjukkan dia punya perasaannya kepada lingkungan sekitarnya. Jadi kalau dia lagi ada masalah nih, contohnya ya, lagi ada masalah, lagi ada tantangan, lagi ada problem yang besar gitu ya. Secara alami, dia tidak akan menunjukkan itu kepada orang yang menjadi kawan bicaranya. Nah, jadi memang akhirnya muncul tuh anggapan seperti itu. Susah banget nih orangnya kepingin tahu apa yang ada di dalam pikirannya nih. Padahal dia kepingin kenal nih sama si introvert Iya. gitu ya. Oh, I see. Karena kesulitan mengutarakan maksudnya. Secara alami memang dia tidak suka untuk mengutarakan dia oke. punya respon ya, respon ya. Dia punya respon Betul. kepada orang luar nih. Jadi Jadi dia istilahnya bisa menjaga permukaan air itu selalu tenang. air tenang menghanyutkan. Ya, tapi diam-diam menghanyutkan ya. Oke. Itu kalau orang bilang kalau air tenang itu biasanya dalam. Dalam, Kalau yang beriak itu tanda tak dalam. tanda dangkal ya. Nah, peribahasanya seperti itu ya. Oke, berarti kita nih orangnya dalam. Iya. Oke, nah Heru, introvert itu kan ada ciri-cirinya, betul ya? Oh kelihatan langsung nih, kelihatannya orang ini introvert nih. Nah, kalau menurut Heru, tadi sudah disebutin satu ya, Iya. mungkin suka menghabiskan waktu sendiri, Iya. betul ya? Itu ciri yang paling gampang ketahuan ya sebetulnya ya. Gampang ketahuan Yang ya. paling gampang ketahuan itu Nah, betul. kalau Heru coba juga kayak gitu, suka menghabiskan waktu sendiri. Sangat ya. Tapi gini, teman-teman. Hmm. Seorang introvert itu kalau misalkan di lingkungan yang mengharuskan dia tidak kelihatan seperti introvert, itu yang tadi kita bahas di depan, itu seakan-akan kelihatan seperti ekstrovert. Contoh nih, contoh gimana? dalam lingkungan pebisnis nih ya, dia harus menjelaskan satu presentasi bisnis kepada orang-orang di sekitarnya, maka dia akan terlihat sebagai seseorang yang ekstrovert seakan-akan. Oke. Nah, banyak bicara seperti itu ya, energinya berlimpah-limpah Ya, gitu, ya. berapi-api seperti itu ya. Tetapi kalau kita lihat sesudah dia melakukan semuanya itu dalam jangka waktu tertentu, maka baterainya tuh ngedrop, Oh, low bat. low bat. Oke. Nah, perlu yang namanya charge. Nah, bagaimana seorang introvert mengecharge dirinya? Ciri utamanya adalah dia perlu waktu sendiri, Chef. Me time ya, me time. Kalau orang sekarang sebut me time, waktu di mana dia itu nggak mau diganggu ya. Dia benar-benar menikmati waktu kesendiriannya. Tapi sebetulnya itulah usaha seorang introvert secara alami ya, untuk memulihkan baterainya yang lagi low bat tadi itu. Oke. Jadi teman-teman, kalau teman-teman introvert
sering me time itu wajar. Wajar ya teman-teman, bukan berarti ini orang aneh banget, enggak. Ah. Dia perlu waktu itu memang. Dan buat teman-teman yang ekstrovert, jangan berpikir bahwa orang introvert ini aneh. Iya, Sedikit-sedikit kok me time ya. Ya. sedikit-sedikit di ghosting gitu ya. Iya. Hilang dari peredaran. Karena memang beda dengan orang ekstrovert. Beda ya. Beda. Kalau kita singgung sedikit nih Ya. mengenai orang ekstrovert, Heeh. dapat energinya dari mana nih ya? Uh-uh. Dapat satu recharge-nya dari mana? Uh-huh. Justru ketemu orang banyak. Makin rame Makin rame makin hidup. Ah. Nah, itu orang ekstrovert ya. Tapi kalau orang introvert kayak kita nih, Heeh. kita butuh me time. Makin rame makin semangat. Kalau introvert justru butuh waktu sendirian. Butuh waktu sendiri. Oke. Nah, kalau ketemu banyak orang nih, Heru, Ya. ketemu banyak orang, jadi sulit berkonsentrasi nggak? Kalau di tempat rame ya, Ya. tempat rame, kalau saya sebagai seorang Ah, introvert, iya. Contoh dalam hidup sehari-hari ya. nih. Kita lagi pergi ke mall nih. Begitu lihat mall itu rame, penuh orang ya, banyak kepala hitam gitu ya. Wah, yang dilihat hanya hitam itu karena kepalanya orang hitam ya biasanya ya. Cendol. Cendol ya. Itu kepala langsung pening. Jadi sudah kepingin, oke deh pulang aja. Karena makin banyak orang, makin nggak nyaman. Itu kalau orang salah mikir, kita dipikirnya antisosial. Ansos. Wah, nggak asik nih orang ya. Diajak reunian nggak mau nih. Biasanya seperti itu kan, karena memang nggak nyaman di tempat seperti itu. Tapi bukan berarti kitanya sombong, enggak. Ya karena memang introvert memang seperti itu. Berarti kalau kerja itu pasti butuh tempat yang tenang. Butuh tempat yang tenang supaya bisa lebih konsentrasi. Nggak butuh waktu banyak, tapi butuh waktu yang kualitas, yang punya quality. Dan salah satu ciri quality-nya adalah hening. Semakin sepi semakin baik. Semakin sepi semakin cepat fokus. Oke. Nah, kalau tadi kan disebutkan bahwa sulit mengenal seorang introvert. Iya. Kan Kelihatannya. Betul ya. Tapi kalau seorang introvert itu sebetulnya bisa punya teman nggak sih? Nah, teman banyak pasti ya. Teman banyak ya. Tetapi yang bisa dekat tentunya nggak banyak ya. Nggak Tapi banyak. itu saya rasa itu berlaku umum ya. Bahkan ada kata-kata yang bilang bahwa teman itu banyak tapi sahabat itu sedikit. Betul. Tapi buat seorang introvert lebih sedikit lagi. Lebih sedikit lagi ya. Karena dia akan merasa dekat dengan orang-orang yang membuat dia nyaman sebetulnya ya. Nah, kalau kembali lagi melebar sedikit ke ekstrovert supaya ada perbandingannya ya. Kalau ekstrovert dengan semua orang, Tapi kalau introvert dia lebih, dalam tanda kutip, radarnya itu lebih memilih orang-orang yang nyaman dengan dia. Barulah di situ sebetulnya seorang introvert bisa terbuka. Dan sekalinya terbuka, maka orang ini bisa jadi teman dekat gitu ya. Iya, asik banget kalau sudah bisa terbuka. Asik dengan banget seorang ya. Introvert ya. Jadi introvert ini temannya sedikit, tapi kalau sekali punya teman berkualitas lah. Dia bisa jadi teman yang berkualitas gitu ya. Jadi tidak memang dari segi kuantitinya pasti kalah ya, kuantitasnya ya, jumlah temennya mungkin nggak sebanyak orang-orang lainnya. Oke. Lebih sedikit, tetapi mungkin dari segi kualitasnya dia level pertemanannya itu dia lebih dekat ya. Betul. Seperti itu ya. Nggak ada benar, nggak ada yang salah ya. Nggak ada benar, nggak ada yang salah. Lebih ada yang bilang gini, lebih enak punya banyak teman. Ya juga. Betul juga ya. Betul juga. Tapi kalau punya 1 atau 2 teman yang benar-benar deket juga oke banget gitu ya. Asik banget. Oke. Nah, tadi kan banyak juga yang bilang bahwa tadi di Heru sempat menyebutkan bahwa kalau introvert karena tuntutan pekerjaan itu bisa menjadi seorang ekstrovert. Nah, itu energinya cepat habis. Iya, betul banget ya. Ada masa pakainya ya. Ada masa pakainya. Perlu recharge tadi ya. Okay. Perlu recharge tadi. Oke. Jadi memang alaminya seperti itu. Berarti tadi sudah ada beberapa ciri-ciri orang introvert ya teman-teman ya. Jadi suka me time. Itu ciri pertama. Itu penting banget me time ya. Oke, ciri yang kedua orang introvert itu teman yang berkualitas. Iya. Dia akan menjadi seorang teman yang benar-benar akrab, lebih dekat ya, lebih dekat pertemanannya. Nah, kalau ciri nomor 3 adalah yang mesti tadi Heru sebutkan sudah di depan, yaitu kalau ketemu banyak orang
itu energinya cepat habis. Energinya ya lebih cepat lowbat ya. Lebih cepat lowbat Lebih gitu cepat ya. lowbat ya. Dan lebih sering me time nanti ya. Ya. Dan Recharge-nya lewat me time nih. Nah. Jadi ada siasatnya sebetulnya ya, ada tipsnya. Dan kalau di tempat ramai sulit Sulit konsentrasi. fokus ya. Sulit fokus. Nah, tadi kan Heru sempat menyebutkan nih bahwa kalau bekerja lebih senang di tempat yang sepi, makin sepi makin baik sehingga bisa fokus. Iya. Nah, itu pakai imajinasi kah atau apa? Kalau maksud pakai imajinasi ya, maksudnya kalau bekerja itu lebih sering mikir ya. Maksudnya mungkin gini kali ya. Iya. Lebih sering mikir pastinya ya kalau dalam pekerjaannya. Mungkin lebih suka menganalisis, mungkin lebih tepat ya. Analisa ya. Menganalisa ya. Jadi kalau ada satu ide atau satu problem atau tantangan yang mesti diselesaikan, itu dia butuh waktu untuk benar-benar fokus, konsen, kemudian memikirkan dan juga untuk mengantisipasi ya. Jadi memikirkannya lebih lama memang. Jadi introvert ini kalau ada suatu masalah gitu dia akan menganalisa kira-kira jalan keluarnya alternatifnya apa aja gitu ya. Iya, jangan lupa bahwa introvert itu in ya. Jadi ke dalam dulu dianya. Dia ke dalam dulu, dia kan pasti akan lebih banyak waktu untuk berpikir, merenung ya. Nah, kemudian baru menghasilkan satu solusi, baru dia eksekusi dari sana, baru dia jalankan dari situ. Oke. Terus kalau saya pribadi, mungkin Heru juga ya. Harusnya sama ya kita. Harusnya sama ya, Harusnya introvert sama ya kan. ya. Kita nggak ada introvert hybrid ya. Namanya hybrid. Kalau introvert itu katanya, kalau saya bukan katanya, ini saya pribadi ya, itu lebih suka nulis daripada berbicara. Lebih suka nulis daripada berbicara ya. Ya pastinya ya itu ya. Karena berbicara itu siksaan lahir dan batin. Karena berbicara itu butuh, kembali lagi ya, butuh bertemu banyak orang. Tapi bukan berarti nggak bisa ya seorang introvert ya. Dia butuh persiapan nih. Tapi kalau menulis artinya dia sedang seakan-akan berbicara dengan pikirannya sendiri nih. Lebih alami buat dia seperti itu, Chef. Buat kita nih, buat saya ya. Tentunya mungkin buat Seva dijawab sendiri, betul ya? Ya betul. Oh betul. Kalau saya menulis itu rasanya lebih kontemplatif. Bahasa apa itu kontemplatif itu? Lebih merenung lah. Iya betul. Jadi dengan menulis saya itu bisa, oh iya ya, ini tuh saya masalahnya tuh ini, solusinya tuh kayak gini. Iya. Gitu ya. Nah, tapi kalau podcast kayak gini, masa pakai tulisan gini? Nggak bisa kan? Nggak bisa ya. Jadi kita juga sebagai introvert, kalau teman-teman lihat di luar sana, introvert itu bisa kok teman-teman melakukan hal yang ekstrovert lakukan ya. Bahkan salah satu kelebihannya adalah kita bisa lebih tajam ya, kalau menurut pendapat pribadi saya seperti itu ya. Jadi lebih fokus. Kenapa? Karena sebelumnya dipersiapkan. Waktu persiapannya ini yang seorang introvert yang butuh waktu sebetulnya. Ya. Dan dengan demikian orang introvert itu lebih kenal sama diri sendiri, betul? Iya, betul. Mengenal diri sendiri. Wah, keren banget ya istilahnya ya. Mengenal diri sendiri ya. Ada peribahasa yang bilang orang yang kenal orang introvert hanya Tuhan dan dirinya sendiri. Rahasia ya, rahasia berdua berarti ya. Ini sudah bukan rahasia ya, kalau sudah masuk YouTube itu sudah bukan rahasia. Ya, jadi ciri-cirinya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan cepat-cepat melabel orang atau melabel diri sendiri justru betul, ya. Melabel diri sendiri itu lebih bahaya. Lebih bahaya lagi ya. Oh, introvert lu, extrovert lu. Nah, enggak begitu ya. Salah mengenal ya. Apalagi sampai salah mengenal diri sendiri. Waduh. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita belajar sedikit mengenai introvert ya. Bagaimana seorang introvert itu penampilannya, ciri-cirinya seperti apa, mitos-mitosnya seperti apa. Nah, tadi kan kita akan lanjut mengenai topik mengenai pembicaraan berikutnya adalah bisakah seorang introvert menjadi seorang agen asuransi. Nah, teman-teman, pastikan Anda like kalau Anda suka video ini dan subscribe di channel Entheos Community. Nah, untuk menyaksikan video part 2-nya. Iya, masih ada part 2 ya. Part 2 teman-teman ya. Linknya ada di pojok kanan atas. Nah, itu. Nah, nanti teman-teman pastikan Anda
klik di pojok kanan atas video part 2 yang akan menceritakan lebih lanjut mengenai bisakah seorang introvert menjadi seorang pebisnis asuransi. Oke, sampai di sini Enteos Talk pada pagi hari ini. Saya Seva dan teman saya Heru. Dan saya Heru ya tentunya. Oke, mengucapkan selamat pagi dan salam sukses buat kita semua. Salam sukses.